Oke, di sini kita akan menjelaskan algoritma searching yang terdiri dari sequential search dan binary search. Sequential search itu apa sih sebenarnya? Yaitu adalah metode pencarian yang dimana dia tidak memerlukan pengurutan, karena data sendiri itu adalah data random pun juga bisa kita cari, yang dimana nantinya akan dicari dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Nah, di sini saya akan mencoba mendemokan cara kerja dari sequence search itu sendiri. Dimana di sini kan kita coba ya mencari dari nilai 3 di status pertama dari search ini sendiri. Sequence search ini adalah masih bernilai false. Nah, di sini uh, terdapat beberapa nilai di mana kita mencari nilai 3. Nah, dari indeks pertama dari indeks pertama itu kan terdapat nilai 9. Nantinya ini si algoritma ini akan mencari dari elemen tadi pertama sampai elemen terakhir 9 ini, akan dicari mana yang nilai 3. Kayak di sini dari indeks 0, 1, 2, 3 sampai nantinya dia akan menemukan nilai 3 yang terdapat di di indeks 5. Nah, nantinya ketika memang sudah ditemukan nilai 3, akan merubah yang tadinya status ini false menjadi true, maka akan mendapatkan nilai tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari flowchart yang saya buat di Vlogerithm. Nantinya akan dijelaskan melalui demo secara langsung di Vlogerithm. Dan ini adalah hasil dari pencarian yang saya gunakan di Vlogerithm, nanti akan dijelaskan juga di demo selanjutnya. Di sini adalah perspot dari sebuah studi kasus sequential, di mana pertama itu saya menggunakan function main. Pertama itu juga akan dideklarasi dengan nilai n, i, dan x, di mana nantinya n itu adalah untuk menginput berapa banyak larik yang kita butuhkan, dan nantinya akan juga kita akan mendeklarasinya juga dengan array. Misalkan nanti kita juga akan menggunakan for yang dimulai dari 0 ke 1. Nantinya di sini juga saya menggunakan nilai random. Random ini sendiri adalah salah satu atribut yang diberikan dari aplikasi Vlogerithm sendiri. Gambaran skornya kurang lebih seperti ini. Dan ada juga fungsi cari di mana nanti ketika sudah memasukkan nilai apa yang ingin dicari, maka function si carinya akan mencari nilai yang ingin dicari dari larik tersebut. Nah, di sini saya akan coba mendemokan cara kerja sequential dengan menggunakan Vlogerithm. Di sini adalah demo Vlogerithm tentang algoritma sequential searching. Oke. Pertama di sini saya mendeklarasikan integer n, i, dan x. N itu sendiri adalah panjang dari baris atau larik, dan x adalah inputan apa yang nanti kita cari. Nah, pertama itu akan nanti diberikan output, yaitu berapa banyak nilai yang ingin diinput dalam baris. Di sini akan menggunakan input n. Misal saya di sini menginput nilai sebanyak 10 baris. Nah, nantinya 10 baris ini akan dimasukkan, dideklarasikan ke dalam tabel array. Di sini kan array A, dalam artian A itu adalah nama tabelnya, sebanyak berapa larik baris yang kita input tadi. Misalnya kita naruh 10, maka akan menghasilkan sebanyak 9, karena dimulai dari indeks 0 dulu,
maka kalau kita input 10 maka ter print yaitu sebanyak 9. Nah, nantinya setelah tabel ini sudah terisi sebanyak 10, di sini di bagian for saya menggunakan nilai random sebanyak 11. Jadi dimulai dari 0 sampai 10 karena random itu adalah bagian yang diberikan dari algoritma. Di sini inputan i-nya kan diubah jadi 0 ya. Nah, nanti x. Nanti setelah itu akan terinput sebanyak 10 kali nilai acak. Nah, setelah sudah terisi semua nih table array-nya sebanyak 10 kali tadi, akan memberikan instruksi output yaitu berapa nilai yang ingin kita cari. Di sini saya coba menggunakan nilai yang ada di dalam tabel. Ya, misalkan di sini saya ingin mencari nilai 9. Misalkan saya input mencari nilai 9, maka setelah kita input nilai 9 akan memanggil fungsi cari. Nah, di bagian function cari ini sendiri akan memberikan beberapa parameter, yaitu boleh ketemu integer i nantinya, dan ketemu itu akan diberikan nilai false. Selanjutnya, jika nilai i lebih kecil daripada n dan tidak ketemu, misalkan nilainya masih false, dia bakal melanjutkan pencarian. Tapi jika nilainya masih dinyatakan true, not true, maka akan melanjutkan untuk pencarian. Nah, di sini kan kita ingin mencari nilai 9. Mesin pencarian ini akan mencari sebanyak berapa kali untuk mencari nilai tersebut. I harus sama dengan nih, dari ini harus mencari berapa baris yang kita cari. Di sini kan 9 ada di baris ke-2, berarti i ini harus sama dengan 2 nantinya. Kita coba satu-satu. Itu i dari 0 plus 1 maka akan melanjutkan. Jika tidak adanya akan dilakukan looping sebanyak berapa kali data itu akan dicari. Ini baru satu kali pengulangan sampai dia mendapatkan nilai i sama dengan x. Jadi kan kita mencari 9. Di sini kan akhirnya ditemukan bahwa nilai i sama dengan x. Kita ingin mencari i nya 2 sama dengan tadi inputan awal x-nya 2, x-nya 9, maka akan mendapatkan nilai true, yang dimana not ketemu itu yang tadinya false berubah jadi true. Selanjutnya, jika memang nilai ketemu sama dengan true, maka akan mendapatkan, maka jika nilainya berhasil, jika nilainya true, maka akan data akan ditemukan. Jika tidak, maka data tidak ditemukan dalam baris. Nah, karena kita disitu mencari nilai 9 yang ternyata terdapat dalam baris, maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. Kita coba misalkan menggunakan data yang kita cari ini ternyata tidak dalam baris atau lari.
seperti sama seperti kayak tadi, tapi nanti bedanya kita coba mencari nilai yang tidak ada ya. Misalkan kita membuat 10 lagi, caranya hampir sama kayak yang data ditemukan. Nah, di sini coba kita mencari nilai 3 ya. Nah, kalau kita lihat di function cari apakah nilai tersebut ditemukan, dia akan melooping terus sebanyak yang i ini, sebanyak data yang kita ingin cari. Jika memang tidak ditemukan data tersebut, loopingan ini akan terus mencari sampai laring terakhir. Dalam artian sampai baris ke-9 ini akan mencari terus banyak mana sih nilai 3 tersebut dalam baris tersebut. Jika memang ditemukan, maka nilai ketemu ini berubah menjadi true seperti yang sebelumnya tadi. Tapi kalau memang tidak ditemukan, nilai ketemunya tetap nilai false gitu. Nah, ini kan udah sebanyak 9 baris ya kita cari, tetapi tidak ditemukan data dan ketemu ini sendiri tetap masih false. Maka selanjutnya akan menjalankan if bila mana memang true ditemukan data, kan seperti tadi, karena ini tidak ditemukan data maka nilainya akan false dan baris tidak ditemukan. Kurang lebih demo untuk sequential search seperti ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan metode search lainnya, yaitu binary search. Ya, selanjutnya di sini program terkait binary search. Studi kasusnya adalah dengan mencari nilai angka di dalam suatu baris array, sama seperti dengan sequential search, yang dimana metode pencarian elemen dalam kumpulan data dengan membagi jadi 3 bagian, nilai awal, nilai tengah, dan nilai akhir, secara bersamaan hingga nilai yang diinginkan tepat berada di nilai tengah atau nilai ditemukan. Berikut cara kerja binary search sendiri, yang dimana di sini kita menginputkan nilai key 67 yang dimana statusnya masih false, yang akan nanti di looping akan menjadi nilai false itu status false akan menjadi true. Selanjutnya di sini ada kumpulan nilai array, yang dimana di sini ada angka 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90 dan 100. Di sini adalah mencari di mana nilai 67 itu berada. Di array itu nilai indeks itu dimulai dari angka 0. Berarti dimana nilai 23 itu adalah 0, 34 adalah 1, 45 adalah 2, 56 adalah 3, 57 adalah 4, 78 adalah 5, 89 adalah 6, 90 adalah 7, dan 100 adalah 8. Nah, selanjutnya binary search akan melakukan pencarian melalui 2 arah, yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, atau dari nilai awal ke nilai tengah dan nilai kanan ke nilai tengah. Seperti ini alur pencariannya. Lalu di sini ada keterangan nilai awal dan nilai tengahnya dan nilai akhir, di mana bila nilai 67 sudah ditemukan yang berada di nilai tengah, yang dimana nilai tengah adalah nilai median yang di tengah, maka status akan berubah menjadi true. Selanjutnya di sini ada flowchart dari algoritma yang sudah dibuat. Di sini saya membagi menjadi 3 karena terlalu panjang. Di mana di sini function pertama itu adalah mendeklarasikan function main
yang dimana ada deklarasi boolean ketemu, lalu ketemu sama dengan false karena nilai awalnya adalah itu tidak ditemukan. Lalu kita mendeklarasikan variabel integer dari n itu untuk kakak menginput nilai panjang sebuah array di dalam nilai datanya nanti. I itu adalah untuk loopingnya, J adalah untuk menyimpan angka setelah looping, kiri kanan dan tengah itu adalah proses alur pencarian si binary search tersebut. Tem adalah untuk menyimpan angka yang sudah ditemukan, key adalah inputan angka yang dicari. Selanjutnya di bawahnya mendeklarasikan array angka sebanyak 12. Lalu di sini akan menampilkan output yang dimana masukkan jumlah data, yang dimana jumlah data akan kita input di input n. Lalu akan kita lakukan for di proses selanjutnya, di mana for itu adalah 0 sampai ke n, di mana akan dicari akan diisi bilangan nilai arraynya di dalam indeks tersebut. Di sini akan dilakukan berulang kali hingga angka indeks yang sudah ditentukan terisi secara keseluruhan. Bila sudah diisi nilai arraynya, lalu akan dilanjutkan proses pengurutan data yang dimana akan dilakukan pada function for into n lagi, yang akan diurutkan melalui variabel j 0 to n kurangin i dikurangin 1. Dilanjutkan ke bagian if. Ketika angka j sama angka j plus 1 itu lebih besar angka j plus 1, maka angka akan dimasukkan ke tem sama dengan angka j sama dengan angka i sama dengan angka j plus 1, dan angka j sama dengan tem. Itu akan dilakukan secara terus-menerus dengan looping hingga data sudah diurutkan. Selanjutnya di situ akan mengeluarkan output data yang sudah diurutkan, akan menampilkan data-data yang sudah diurutkan. Selanjutnya akan masuk ke proses masukkan angka yang akan dicari. Di sini menggunakan proses while, yang dimana kita akan menginputkan nilai angka yang dicari ke dalam inputan key dengan algoritma binary search, yang dimana while kiri sama lebih kecil sama dengan kanan, maka nilai tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2. Lalu di situ akan ada if-nya adalah key, di mana angka sama dengan tengah sama dengan ketemu. Bila key kurang dari angka tengah, maka nilai akan masuk ke angka sama dengan tengah minus 1, atau bila salah dia akan kiri sama dengan tengah plus 1. Jika nilai sudah ketemu di true, maka output akan mencetak angka ditemukan dan mencetak data berada di posisi indeks keberapa. Bila tidak ditemukan, maka output akan mengeluarkan angka tidak ditemukan. Berikut adalah code-nya, yang dimana di sini tidak tadi dijelaskan. Lalu kita membahas sedikit terkait bahasa naturalnya, di mana bahasa natural ini adalah dimulai dengan function main, yang dimana Anda diminta untuk menentukan panjang array yang akan disimpan dalam variabel n. Lalu array dengan panjang n ini kan dideklarasikan ke dalam sebuah looping hingga untuk mengisi array yang sudah di array dengan angka acak antara 0 hingga 10. Anda diminta untuk memasukkan nilai angka yang dimana angka itu akan masuk ke variabel key atau x hingga fungsi cari dari array kiri plus array kanan dibagi 2 hingga mencari nilai x untuk menjadi nilai tengah. Berikut hasil program yang sudah diuji cobakan di dalam algoritma. Yang hasil di atas adalah hasil di mana
bila nilai atau data berada di dalam array. Di sini saya menggunakan nominal jumlah data yang diinput adalah sebanyak 2, yang dimana array itu indeksnya mulai dari 0. Jadi nilai indeksnya menjadi ada sebanyak 3, yang dimana 23 itu adalah 0, 34 adalah 1, 45 adalah 2. Di sini selanjutnya disuruh untuk mencari angka yang dicari. Yang dicari pertama adalah angka 34, yang dimana angka 34 itu berada di posisi array pertama atau indeks pertama. Selanjutnya, bila hasil nilai atau data tidak ada di dalam array, maka program akan mencetak angka tidak ditemukan. Bisa dilihat di mana urutan data yang sama, yaitu 23, 34, dan 45, yang kita cari dari 56 tidak berada di dalam array, maka angka tidak ditemukan. Di sini ada konstruksi secara manual, yang dimana fungsi main itu untuk mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan panjang larik, meminta input larik a dengan panjang n, dan mengisi larik a dengan angka acak antara 0 hingga 10. Meminta input dari pengguna untuk bilangan yang ingin dicari adalah x atau key, dan memanggil fungsi cari, yaitu kiri plus kanan dibagi 2. Lalu di sini ada function carinya. Function cari itu menerima 3 parameter, yang tadi ada nilai kiri, kanan, dan nilai tengah. Dan nilai panjang larik mendeklarasikan variabel ketemu, sebuah penanda apakah elemen ditemukan dan berapa panjang array dalam indeks tempat elemen ditemukan. Menginisiasikan variabel i dengan nilai 0, memulai loop while yang akan berjalan selama i kurang dari n, dan selama ketemu adalah false. Dalam loop, setiap elemen larik atau array dibandingkan dengan nilai key. Jika ada kecocokan atau ketemu, diubah menjadi true, dan array diisi dengan indeks saat itu. Jika ketemu adalah true, program mencetak pesan bahwa elemen ditemukan atau data ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka program akan mengoutputkan angka tidak ditemukan. Ini adalah algoritma dari program yang telah kita buat, yaitu pencarian nilai angka di dalam variabel array, yang dimana arraynya itu ditentukan dari panjang larik n yang diinput, lalu mencari data nilai yang berada di dalam arraynya. Kita masukkan, kita mulai di sini. Di sini kita masukkan jumlah nilai datanya atau jumlah arraynya sebanyak 2. 2 itu berarti akan dimasukkan data sebanyak 3 kali, karena array memulai indeksnya itu dari 0. Jadi 0, 1, dan 2. Data pertama kita masukkan 23, data kedua 34. Data kedua ada di 45. Selanjutnya kita akan disuruh memasukkan angka yang dicari di dalam data variabel array. Oke, jadi kita akan coba mencari angka 34, dan angka 34 diinisiasikan berada di indeks 1. Bila kita cari angka 34, dia berada di indeks 1 pastinya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba jika si angka yang kita cari tidak ada berada di dalam variabel array atau di dalam data array tersebut. Kita ulang mulai dari awal. Kita masukkan jumlah data sama-sama. Di sini kita masukkan jumlah 2, ada 34, 23, 34, 45. Selanjutnya kita masukkan angka yang tidak ada di dalam variabel array. Yang kita masukkan contohnya di angka 75, dia tidak ada di dalam variabel array, maka program akan mengeluarkan output yang menyatakan nilai atau data tersebut tidak berada di dalam array atau data tidak ditemukan.
Nah, di sini karena 75 adalah data yang tidak ada di dalam array, maka program akan mengoutputkan angka tidak ditemukan atau data tidak berada di dalam array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Safir Gunawan dengan NIM 152111214, Program Studi Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma lanjut dosen Bapak Suendi, Meskom Mkom. Algoritma yang saya maksud adalah algoritma penyortiran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat algoritma sorting, ada 6 jenis. Pertama, bubble sort, kedua, exchange sort, ketiga, insertion sort, keempat, selection sort, kelima, merge sort, dan keenam, quick sort. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang merge sort. Merge sort. Apa itu merge sort? Merge sort adalah cara menguruskan daftar data dengan membaginya menjadi dua bagian. Mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah dan kemudian menggabungkannya kembali menjadi satu daftar yang terurut. Ini adalah cara yang efisien untuk mengurutkan data yang sangat berguna dalam pemrograman. Algoritma ini dapat digunakan untuk mengurutkan daftar data yang urutannya benar. Sebelah kanan adalah contoh pembagian menjadi dua bagian lalu diurutkan menjadi urutan yang benar. Selanjutnya, di studi kasus yang saya buat adalah mengurutkan NIM mahasiswa. Yang pertama, input. Anda diminta untuk memasukkan berapa banyak NIM mahasiswa yang ingin Anda urutkan. Selanjutnya, Anda diminta memasukkan NIM masing-masing mahasiswa. Setelah input, lanjut ke proses. Di dalam proses, Anda akan menekan tombol apapun untuk memulai pengurutan NIM. Pemrograman akan mengurutkan NIM secara ascending menggunakan algoritma merge sort. Yang terakhir, output. Output itu adalah pengeluaran. Program akan mencetak NIM dalam urutan yang sudah diurutkan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, algoritma merge sort. Di sini algoritmanya yang dimulai, lalu input, memasukkan NIM mahasiswa. Untuk setiap NIM, masukkan NIM mahasiswa yang terdaftar. Lanjut ke cetak daftar NIM belum diurutkan. Nanti setelah di-input, maka outputnya adalah NIM mahasiswa yang belum diurutkan. Lalu masuk ke program mulai pengurutan. Program akan meminta Anda untuk menekan tombol apapun untuk memulai pengurutan. Lalu setelah pengurutan, algoritma dijalankan pada daftar NIM. Pertama, jika jumlah NIM lebih besar atau sama dengan 2, bagi daftar NIM menjadi dua bagian, kiri dan kanan, seperti gambar yang pada awalnya. Rekursi panggil merge sort untuk kedua bagian. Gabungkan kedua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu daftar dengan urutan yang benar. Kedua, jumlah NIM kurang dari 2, maka NIM tersebut sudah dianggapkan diurutkan. Setelah itu, hasil pengurutan, program akan mencetak NIM mahasiswa yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu selesai. Ini adalah langkah-langkah dalam algoritma merge sort yang saya buat untuk mengurutkan NIM mahasiswa. Program akan membantu Anda mengorganisir NIM sesuai urutan yang diinginkan. Selanjutnya, flowchart. Flowchart yang saya buat dimulai dari main integer n, ijk, output berapa data yang ingin dimaksudkan, input n. Setelah itu, cetak data, array data, NIM mahasiswa yang berlooping, lalu masuk ke output juga berlooping, tapi belum diurutkan. Lanjut string,
Di sini saya membuat agar bisa menekan tombol apapun untuk melanjutkan ke proses penyortiran dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini masuk ke merge sort data n, maka outputnya akan keluar 5 siswa yang sudah diurutkan. Ini I sama dengan 0 to n-1 adalah looping dari data yang kita masukkan sebelumnya. Jika ada 3, maka akan berlooping 3 mahasiswa mulai dari 0, 1, 2. I sama dengan 0, maka pengurutannya dimulai dari 0. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit di algoritma yang saya buat. Di sini ada main, terdapat fungsi merge. Ini untuk pengurutan ya. Fungsi merge-nya bakalan dipanggil oleh function merge sort-nya. Lalu function merge sort-nya dipanggil di main untuk pengurutan data mahasiswanya. Ini adalah contohnya ini. Coba saya jalankan ya. Beberapa data yang ingin dimasukkan, sedikit aja, kita isi 3 nama siswa 4152 11 290 4152 11 250 152 11 233. Ini daftar name belum diurutkan. 4152 data pertama yang saya masukkan, data kedua, data ketiga. Coba kita urutkan. Maka nih mahasiswa tersebut sudah berurut dari 5 siswa yang kehitungannya kecil. Ini kan 4152 sampai 200 nya sama semua, tapi angka terakhirnya lebih kecil, 5 siswa ketiga. Itu ditempatkan di paling atas untuk pengurutan 5 siswa yang dari terkecil hingga yang terbesar. Lanjut ke pisu code-nya. Function main, function merge, sama function merge sort. Di sini sudah selesai merge sort-nya. Input and output function-nya, function merge ini function merge sort. Function merge ini akan dipanggil sama function merge sort. Lalu merge sort ini akan dipanggil oleh main. Main adalah hasil dari yang codingan yang saya buat. Ini adalah hanya fungsinya berpisah lalu dimasukkan ke main agar bisa berjalan codingannya. Lanjut visualisasi penyortiran merge sort. Ini adalah link buat visualisasinya. Nah, visualisasinya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut ke linknya. Oke, ini adalah visualisasinya. Ukuran susunan ada 6. Saya ingin menginput ada 6 data. Nilai array-nya 6, 5, 12, 10, 9, dan 1. Ini akan diurutkan menjadi 1, 5, 6, 9, 10, 12. Dimulai dari pilih seluruh array, pisahkan array yang dipilih seragam mungkin, kiri dan kanan. Setelah itu pilih sebagai kiri, pisahkan array yang dipilihkan seragam mungkin. Array dengan panjang 1 tidak dapat dipecah, siap untuk digabungkan.
Ini langkah-langkah yang saya baca ini adalah langkah-langkah. Langkah selanjutnya, array dengan panjang 1 tidak dapat dibaca, siap digabungkan. Gabungkan kembali array yang dipilih dalam urutan yang diurutkan. Pilih nilai minimum dari kedua nilai tersebut. Tambah nilai ke pilihan array yang diurutkan. Ketika satu daftar menjadi kosong, salin semua nilai dari array yang tersisa ke dalam array yang diurutkan. Langkah selanjutnya, tambah nilai yang dipilih ke array yang diurutkan. Jadi dari sini, ini kan belum diurutkan. Kita urutkan, lalu pindah ke sini. Ini bakalan pindah ke sini lagi. Selanjutnya, selesai penggabungan. Array yang banyak tidak bisa untuk siap digabungkan. Gabung kembali array yang dipilih, maka array itu akan berurutan 5, 6, 12. Nah, selesai penggabungan, kita pilih ke yang sebelah kanan lagi. Caranya sama, pilih array, pisahkan, lalu 1, 9, 10, kayak gitu sih. Selesai penggabungan, array tidak dapat dibuktikan, siap untuk digabungkan, maka urutannya 1, 9, 10. Setelah selesai penggabungan, maka gabung kembali array yang dipilih dalam urutan yang diurutkan. Pilih nilai yang terkecil dari depan setiap daftar, tidak termasuk nilai yang sudah ada dalam array yang diurutkan. Ini nilai terkecil 1. Nilai 1 dibandingkan nilai 5, maka nilai 1 akan naik ke atas. Lalu pilih lagi 5, 6, 9, pilih nilai setiap daftar. Tidak termasuk nilai yang sudah ada dalam array yang diurutkan. Lanjut lagi, pilih nilai minimum dari kedua nilai tersebut, tambah nilai yang dipilih, lalu nilai 12 adalah nilai terakhir. Ini selesai penggabungan. Maka penyortiran pun selesai. Maka urutannya 1, 5, 6, 9, 10, 12. Itu adalah cara menggabungkan sortir. Oke, kita lanjut. Hasil program merge sort yang saya buat. Ini adalah aplikasinya, nanti akan terbuka link CMD. Saya membuatnya dengan C++. Ini adalah output yang saya buat. Berapa data yang ingin dimaksudkan? Saya ingin memasukkan 4 data mahasiswa. 415250, 425520. Lalu lanjut. Nah, sebelum diurutkan, ini akan keluar output nilai lagi. Ini mahasiswa yang belum diurutkan. Lalu saya membuat string yang dimana outputnya bebas, maka akan keluaran progres dari merge sortnya, hasil penyortiran. Yang di awal nilai ini mahasiswa pertama adalah 415250. Nah, jadi ini mahasiswa pertama adalah 334012. Nilai yang terkecil hingga nilai terbesar. Nilai terbesar terakhir adalah 425520. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke, di sini sudah masuk ke C++ yang saya buat. Berapa data yang dimasukkan? 4. Ini mahasiswa yang pertama 29, 30, 31. Mahasiswa yang kedua bebas semua isinya. Berapa nanti bakalan diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nanti output yang setelah kita isikan, maka nilai mahasiswa ini belum diurutkan ya. Tekan tombol apapun. Nah, output yang terakhir adalah mahasiswa yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil di sini adalah 11, 20, 32 seperti yang ini.
Ini mahasiswa yang ketiga menjadi mahasiswa pertama yang dimana NIM-nya paling kecil. Oke. Oke, balik lagi. Di sini saya ingin melanjutkan algoritma sorting yang seperti tadi. Ada 6. Pertama bubble sort, kedua extend sort, ketiga insertion sort, 4 selection sort, 5 merge sort, dan ke-6 quick sort. Dimana tadi saya sudah menjelaskan materi tentang merge sort. Sekarang saya ingin melanjutkan tentang quick sort. Apa itu quick sort? Quick sort adalah cara untuk mengurutkan daftar angka. Ini bekerja dengan cara memilih angka tertentu sebagai titik acuan, kemudian membagi daftar menjadi 2 bagian, angka yang lebih kecil dari titik acuan dan angka yang lebih besar. Kemudian langkah ini diulang untuk kedua bagian tersebut. Ini terus berlanjut hingga seluruh daftar tersebut. Lanjut quick sort di kehidupan sehari-hari. Anda memiliki tumpukan daftar barang yang ingin Anda urutkan berdasarkan nama. Daftar barang ini mungkin digunakan di dalam sebuah aplikasi toko. Pertama, program dimulai dengan menanyakan berapa banyak data yang ingin dimasukkan. Misalnya Anda memasukkan angka 5. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan nama barang dan program menyimpan dalam array nama. Setelah semua data dimasukkan, program akan mencetak daftar barang sebelum diurutkan. Ini adalah contoh daftar barang belum diurutkan. L, M, K, M, H. Nanti akan berurutan dari H. Selanjutnya, program menunggu hingga Anda menekan apapun di keyboard. Setelah Anda menekan tombol, program memanggil function quicksort untuk mengurutkan daftar nama. Setelah pengurutan selesai, program mencetak daftar barang yang telah diurutkan. Yang tadinya dari keyboard menjadi headset pertama, kedua keyboard, laptop, monitor, dan mouse. Ini adalah penyortiran dari huruf ya, dari A sampai Z. Dalam studi kasus ini, kode tersebut digunakan untuk mengolah daftar barang dalam toko online dan mengurutkan sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan barang yang mereka cari berdasarkan ukuran abjad. Selanjut, bahasa natural. Di dalam bahasa natural, kita diawali dengan mulai, program dimulai, kedua input, jumlah data. Program meminta Anda untuk memasukkan berapa banyak barang yang ingin Anda masukkan. Ketiga, inisialisasi array, buat 2 array, satu untuk menyimpan nama barang. Kemudian input data. Untuk setiap barang, program meminta pengguna untuk masukkan nama barang dan data terkait, misalnya jumlah barang. Selanjutnya, cetak daftar awal. Kemudian lanjut ke tunggu input. Program menunggu pengguna menekan tombol apapun untuk melanjutkannya. Setelah itu pengurutan pun dimulai. Program memanggil fungsi quicksort untuk mengurutkan daftar barang berdasarkan nama. Setelah itu cetak hasil pengurutan. Setelah pengurutan selesai, program mencetak daftar barang yang telah diurutkan berdasarkan nama. 9. Selesai. Untuk menutup akhir program. Ini adalah algoritma sederhana yang memungkinkan pengguna memasukkan dan mengurutkan daftar barang berdasarkan nama. Ini dapat digunakan dalam konteks manajemen inventaris atau aplikasi toko online. Oke, selanjutnya flowchartnya. Dalam flowchart, saya mulai dengan main integer n, berapa data barang yang dimasukkan, ini input n, lanjut ke string nama integer i, cetak array. Ini akan berlooping dari data barang Anda masukkan, berlooping dari 0 hingga berapa data yang Anda masukkan. Lanjut ke
outputnya yang belum sorting. Lalu di sini saya menambah string y untuk bisa melanjutkan ke quicksort, lalu output daftar barang. Ini sudah berlooping dari 0 hingga berapa banyak barang yang Anda masukkan. Contoh misal 4 barang, mulai dari 0, 1, 2, 3 itu sudah terdapat 4 barang. Oke, di sini saya ingin melanjutkan contoh logaritma dari quicksort. Di sini dari main terdapat dua function partisi dan quicksort. Function partisi nanti bakalan dipanggil oleh function quicksort di sini ya. Lalu function quicksort itu dipanggil sama function main untuk di bagian pengurutan nama barangnya. Ini adalah contohnya nih. Main input n, data yang dimasukkan n, lalu looping dari data yang dari berapa banyak data yang dimasuk, lalu lanjut di penyortiran data barang yang dimasuk. Ini sudah berurutan karena saya memanggil function quicksort. Oke, di sini saya mencoba untuk menjalankannya. Data yang dimasukkan 5, pertama Nestle, kedua Silver Queen, ketiga Cimory, keempat Aqua, barang kelima mineral. Barang yang belum diurutkan ya, nanti bakalan dipanggil function dari partisi untuk mengurutkan barangnya sesuai abjad ya. Coba, nah ini sudah berurutan. Barang pertama ditempatkan oleh Aqua, kedua Cimory, ketiga mineral, keempat Nestle, kelima Silver Queen. Oke, ini adalah contoh jalan dari aplikasi logaritma yang saya buat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah flowchart, saya melanjutkan ke physics. Physics-nya function main, function partisi, dan function quicksort. Di sini function partisi akan dipanggil sama function quicksort, ditampung di quicksort, lalu function quicksort itu dipanggil sama function main. Di sini memanggil function quicksort untuk mengurutkan daftar barang sesuai abjad. Selanjutnya ini adalah visualisasi penyortiran quicksort. Ini adalah ada linknya. Oke, kita lanjut ke visualisasi sortir dari quicksort. Sini sudah saya masukkan 6 data. Nilai array-nya 7, 4, 2, 6, 3, 1. Oke, kita jalanin dulu. Pilih porosnya itu ada di tengah 2 dan 6. Pindah poros ke akhir. Pilih subarray, partisi subarray, pindahkan batas kiri ke kanan hingga mencapai nilai lebih besar atau sama dengan poros. Sejauh itulah kita melangkah pada
putaran ini. Pindah batas kanan ke kiri hingga melintasi batas kiri atau menemukan nilai yang lebih kecil dari poros. Angka kiri, sejauh itulah kita melangkah pada putaran ini. Ini perpindahan dari nilai terkecil hingga terbesar. Seperti itu, dilanjutkan lagi, pilih kanan, sejauh itulah kita melangkah. Pindah batas kiri hingga melintas batas kiri atau menemukan nilai yang lebih kecil dari poros. Jadi nilai ini lebih kecil, maka bakalan pindah ke kiri. Jika nilai kiri lebih kecil, itu tidak akan berubah. Yang dimana tadi 4, nilai 4 dicari poros yang lebih kecil. Nilai terkecil ada di 2 paling kanan, maka dari 4 pindah ke 2, pindah posisi. Sublist kiri berisi satu elemen yang artinya diurutkan. Panggil Quicksort kiri, pilih porosnya, pindah poros ke akhir. Pilih partisi superarray, pindahkan batas kiri ke kanan hingga mencapai nilai lebih besar atau sama dengan poros. Oke, dilanjutkan, pertukaran nilai pun diubah. Jadi maka pindahkan batas kiri ke kanan hingga mencapai nilai lebih besar atau sama dengan poros. Dimana tadi angka 7 ada di bagian 3, dimana nilai paling kecil di sebelah kanan itu adalah angka 3 di nomor 4, maka angka 7 harus dipindahkan ke nilai lebih kecil. Angka 3 dimasukkan ke kolom 2 yang ditempatkan angka 7 tadi, lalu angka 7 dipindahkan ke angka 3 yang ditempatkan tadi. Selanjutnya pengecekan angka 7 dan angka 4. Jika angka 4 lebih kecil dari angka 7, maka tidak akan berubah. Selanjutnya angka 7 dan angka 6. 6 sama 7 lebih kecil 6, yang dimana nilai 6 sebelah kanan, nilai 7 sebelah kiri, maka harus dipindahkan. Selanjutnya saran lagi, penentuan pivot, sublist kanan satu elemen yang artinya diurutkan. Jadi nilai ini sudah diurutkan ya, dari 7, 4, 2, 6, 3, 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan penyortiran pun selesai. Oke, setelah visual penyortiran Quicksort, kita lanjut ke hasil program. Program yang saya buat tuh aplikasi C++. Di sini hasil output dari pemrograman yang saya buat, dan ini aplikasinya. Untuk output ini terdapat 5 data barang. Yang pertama Nestle, Silver Queen, Aqua, Shimori, Good Time. Ini adalah output sebelum disortir, dan ini adalah output setelah penyortiran sesuai abjad. Oke, kita lanjut ke aplikasinya ya. Oke, di sini sudah masuk ke aplikasi C++ yang saya buat. Data yang saya ingin masukkan ada 5, nama barang pertama Nestle, kedua Silver Queen, ketiga Aqua, keempat Good Time, kelima
Hachimori. Ini daftar barang yang belum disortir berdasarkan abjad. Lalu saya tinggal tombol apapun untuk penyortiran. Ini adalah daftar nama barang yang sudah disortir, dimulai dari Aqua, Hachimori, Good Time, Nestle, dan Silver Queen. Ini adalah contoh aplikasi yang saya buat. Setelah penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.